Oke. Pada awalnya sebelum VGA dilahirkan ada beberapa video adapter yang lahir, yaitu CGA pada tahun 81 dan juga ada EGA pada tahun 84, hingga yang paling mutakhir pada saat itu yaitu terlahirlah sebuah VGA atau Video Graphic Array pada tahun 87 oleh perusahaan elektronik IBM yang mampu menampilkan 256 warna secara bersamaan sehingga dapat menampilkan kualitas grafis yang lebih nyata dari generasi sebelumnya. Hingga untuk resolusi yang dihasilkan adalah sampai 640 x 480 dalam 16 warna atau monokrom, dan generasi selanjutnya terus meningkat dari segi resolusi dan warna hingga lahirlah resolusi 800 x 600 dan super extended graphic array yaitu 1024 x 768 pixel, dan yang saat ini yang paling baru yaitu adalah resolusi 4K. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian VGA-nya sendiri, bukan sejarahnya lagi. Nah, VGA card atau nama lainnya Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. Nah, singkatnya sendiri itu adalah Video Graphic Accelerator. Sesuai dengan fungsinya di atas, VGA card berhubungan langsung dengan tampilan di layar monitor. Kata card menunjukkan bahwa bentuk VGA card mirip dengan kartu yang ditancapkan pada slot yang ada di motherboard komputer Anda. Setelah penjelasan dari sejarah, pengertian, dan fungsi dari VGA itu sendiri, maka saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis VGA. Pada dasarnya, VGA card itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah VGA onboard. Ini sesuai dengan nama ya. VGA onboard ini merupakan jenis VGA yang banyak digunakan pada komputer atau laptop standar. VGA onboard berarti kartu VGA-nya ini digunakan menjadi satu dengan motherboard. VGA onboard bekerja dengan memanfaatkan memori komputer, itu RAM. Sedangkan yang keduanya adalah VGA add-ons atau tambahan gitu. Maksudnya adalah VGA add-ons ini letaknya terpisah dengan motherboard sehingga membutuhkan soket tertentu untuk menginstalnya. Kinerja yang dilakukan pada VGA onboard ini dapat bekerja sendiri tanpa harus mengandalkan kemampuan dari RAM komputer lagi. Sedangkan berdasarkan klasifikasi memori yang dipergunakan, maka kartu VGA juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah DRAM atau Dynamic RAM. Kartu VGA yang menggunakan memori DRAM adalah memiliki kecepatan 80 ns atau 70 ns, dan juga MDRAM, Multiple Dynamic RAM, yang menggunakan DRAM berlapis. EDORAM, kartu VGA yang bermemorikan EDORAM adalah berkecepatan 60 ns sampai 30 ns. EDORAM banyak ditemui pada kartu grafik 64 bit. Sedangkan yang ketiga adalah VRAM atau Video RAM. Kartu VGA yang mengintegrasikan memori VRAM adalah berkecepatan 20 atau 10 ns. VRAM lebih mahal dibandingkan DRAM karena VRAM lebih cepat dari DRAM. Penggunaan VRAM pada kartu VGA ini ditunjukkan untuk komputer kelas atas. Selanjutnya adalah CGRAM atau Synchronous Graphic RAM. Kartu VGA yang memakai memori CGRAM adalah berkecepatan kurang dari 10 ns. CGRAM pada kartu VGA juga berdasarkan pada teknologi CD-RAM yang memori utama komputer. CGRAM banyak digunakan pada kartu grafik kelas tinggi yang mempunyai kemampuan 3D accelerator. Contohnya itu dari VGA yang menggunakan CGRAM adalah Metroid MGA Millennium dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Rambus. Kartu VGA dengan menggunakan memori Rambus jumlahnya masih sedikit ya, karena Rambus adalah memori yang digunakan pada mesin-mesin game seperti Nintendo dan Sega. Baiklah, terima kasih akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Dari penjelasan teman saya tadi mengenai VGA, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari VGA
VGA card itu sendiri. VGA card sering disebut dengan graphic card atau kartu grafik ataupun video card, adalah berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA atau video grafis adaptor berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. VGA ini juga berfungsi untuk menggambar atau desain grafis ataupun untuk bermain game. VGA card sering juga disebut dengan card display, kartu VGA, atau kartu grafis. Tempat meletakkannya kartu grafis ini disebut slot ekspansi. Ya, banyak sekali produsen-produsen dari kartu VGA ini. Contohnya adalah Nvidia, 3DFX, S3, ATI, dan lain-lain. Ya, kemudian akan dijelaskan lagi oleh temanku. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem input-output VGA. Dari bentuk fisik kartu VGA berdasarkan arsitektur sistem input-output bus periferalnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dan yang pertama itu ada VGA ISA. VGA ISA adalah jenis kartu VGA yang dimasukkan pada slot ekspansi ISA atau industri standar arsitektur. Bus ini masih bersistem input-output 8 bit atau 16 bit. Supaya lebih jelasnya kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, yang kedua ada VGA EISA. Perkembangan dari VGA ISA, EISA ini sama saja dari kepanjangannya itu Extended Industry Standard Arsitektur. Bus yang satu ini input outputnya sudah lebih tinggi dari ISA tersebut. Kita lihat gambarnya ya. Yang ketiga ada VGA PCI. PCI ini merupakan Peripheral Component Interconnect. Ini adalah terobosan terbaru karena VGA ini sudah mencapai sistem input outputnya 64 bit. Jadi supaya lebih jelasnya, selanjutnya ada bus VGA AGP, ada kartu VGA AGP. Kartu VGA ini ditancapkan pada slot ekspansi AGP, Accelerated Graphics Port. Bus yang sampai 128 bit atau 256 bit ini sistem input outputnya. Kartu VGA AGP ini awalnya dibuat karena hendak meningkatkan transfer data terhadap memori secara signifikan. Kita lihat gambarnya aja deh. Oke, yang terakhir ada VGA PCIe. PCIe ini perkembangan dari VGA PCI yang tadi yang awal saya jelaskan, itu dari Peripheral Component Interconnect Express. Teman-teman, terima kasih. Ini gambarnya. Dapat kita lihat inilah VGA dan di sini kita akan menunjukkan komponen yang terdapat pada VGA. Ini adalah salah satu jenis VGA yaitu GeForce Strix GTX 750 dan berikut adalah beberapa komponennya. Ini adalah kipas yang mendinginkan VGA dan di bawahnya adalah papan sirkuit yang menghubungkan setiap komponen pada VGA. Dan di sampingnya di sini adalah beberapa konektor dari VGA ke monitor. Ada konektor HDMI, DVI, monitor port, dan display port yang berfungsi untuk menghubungkan pada monitor. Yang berwarna kuning adalah konektor yang menghubungkan VGA pada motherboard.